info yang dari Mak Juri kemarin ya. Bapak sempat bukan menikah ya, punya teman lah istilahnya. Punya teman seorang waria. Ya, benar. Maaf, sama bisanya nggak sama dia, ya mungkin dia musibah memang nggak sama saya. Dia mabuk itu di kereta begini di Kerawang, tabrak kereta. Sekarang saya kalau kehidupan sama waria mau siapa lagi yang menolong saya? Itu Pak, makan, baju, tidur di kontrakan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar rasa. Di perjalanan kali ini kami berada di bawah kolong, tepatnya di Kampung Waria. Tempo hari kami mendapatkan informasi dari seorang penghuni Kampung Waria, yaitu Mak Juri, bahwa di lokasi ini ada seorang pendatang baru yang datang dari Jawa. Kemudian Mak Juri menceritakan kronologis secara singkat, menceritakan profil siapa beliau ini sebenarnya. Karena menurut kami ini harus kami angkat informasinya. Oleh karena itu, hari ini kami mendatangi beliau dan mengajak beliau ini untuk wawancara. Kita di sini lagi ngobrol-ngobrol sama mereka nih. Jadi ada warga baru. Mak Juri, ini siapa? Ini kenal di jalan, ya lama lah, lebih dari pokoknya 25 tahun ini. Di mana-mana ngikut saya ini, ya namanya Pak Benjol, Pak Pendi namanya Pak Pendi. Orang lama gitu, orang lama yang dengan saya gitu, selalu ngikut saya gitu. Tapi kata kasarnya sih bukan suami, bukan, ibaratnya anggap aja udah saudara, udah kayak saudara lah di mana-mana jalanan. Ya. Anggap aja orang tua lah. Umurnya soalnya nggak beda jauh sama saya tuh. Nggak beda jauh. Umurnya kacak paling sehari 2 hari lah. Dia akhir Mei, saya 4 Maret. Akhir Mei 4 Maret kan kacaknya nggak jauh gitu. Ini dulu ya lakinya kayak saya gitu, lakinya orang kayak saya, jadi diamnya di saya, anak-anakan saya, jadi masih selalu ngikut saya, udah dianggap kayak saudara gitu. Jadi menemukan saya di sini, ngikutin lagi saya di sini gitu, makan nggak makan, pokoknya rasain susah bareng di sini. Tuh. Iya, ya. Tapi kadang-kadang menghilang, ini kadang-kadang menghilang, berapa bulan ntar datang lagi. Ini orangnya. Iya. Kayak gitu. Udah berapa hari, Pak, datangnya? Oh, baru semalam. Baru semalam datang lagi. Saya semalam. juga lagi tidur kaget gitu dia datang gitu. Oh iya. Dengar-dengar ini di sono katanya ada jodoh katanya. Ngomong ini selanjutnya ntar dengan Pak Asri. Saya juga tidak menerima sembarang orang kalau yang tidak kenal-kenal banget, karena saya di sini udah masuk warga. Sudah ber-KTP sini ya? Ber-KTP sini, penduduk sini asli, cabut dari kampung, udah asli sini, udah masuk warga. Jadi saya tidak menerima tamu sembarangan, harus dengan bermasyarakat 24 jam lapor sama juga gitu. Tidak banyak ngumpul-ngumpul orang brag yang kepala ruguh. Waktu saya baru-baru di sini belum ada identitas. Sekarang udah pada punya identitas. Saya akuin bisa pilih-pilih orang, tidak menerima tamu sembarangan, apalagi tempat di bebas seperti ini, kebun begini. Takutnya saya sendiri juga karena udah masuk warga, saya juga bisa jarak dan bisa menghargai Pak RT sini gitu, bermasyarakat. Jadi gitu. yang masuk ke itu harus jelas ya? Harus jelas. Makanya yang masuk sini saya terima, ibaratnya ini udah 25 tahun kenal, percaya, tahu tingkah lakunya, tahu kampungnya ibaratnya. Itu baru saya terima tamu begitu. Ya, Bapak, apa kabar, Pak? Baik. Nah, sebelum kita ngobrol ini, Pak, mungkin Bapak memperkenalkan diri dulu. Ini Bapak ini siapa sebenarnya? Adi Susano.
Bapak Adi Siswanto. Suswanto. Adi Suswanto ya. Bapak berasal dari mana? Saya dari Jawa. Aslinya Jawa. Jawa mana Pak? Semarang. Dari Semarang. Kenapa tahu tempat ini Pak? Ya tahu tempat sini kan saya dulu merantau di Bekasi udah lama. Nah kenal Majuri udah lama kok nggak ada kabar di mana Majuri, kan udah kumpul Majuri udah 20 tahun lebih gitu. Kayak anggap orang tua saya sendiri. Nah, tahu-tahu di Cilegon sini. Nah, saya udah samperin ke sini, ketemu beliaunya Majuri, alhamdulillah. Berarti masih panjang umur, paling sehat gitu. Iya. Nah, terus kami ikut di sini. Nah, ikut di sini antara 2 tahun lah sebelum punya KTP. Oh, jadi dulu Bapak sempat tinggal di sini Ya. kurang lebih 2 tahun Ya, sebelum punya KTP. Ya. Nah, kemudian sempat bikin KTP di sini. ya sempat bikin KTP sini. Jadi artinya Bapak ini KTP Cilegon ya? Ya. Sudah berapa hari Pak datang ini? Baru 3 hari ini lah. 2 hari ini. Oh, baru ini hari kedua ya? Ya. Baru hari kedua datang dari Jawa ya? Enggak, dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Nah, ini Ibu, ini istri atau apa Pak? Ya calon. Calon istri? Calon. Itu. Nah, boleh Ibu perkenalkan diri, Bu. Ibu, apa kabar? Baik, Baik. Dengan Ibu siapa? Sanyo. Ibu Sanyo. Ini kalau kita lihat dari nama, ini unik namanya. Sepertinya bukan nama-nama dari Melayu, Bu. Ibu dari mana asalnya? Cina. Oh, Ibu orang Cina. Iya, asli Cina, ya kan? Orang Cina. Iya. Cina dari mana, Bu? Ditinggal Ibu? Mama saya Cina. Ini apa? Apa namanya? Cina Betawi lah. Cina Betawi. Berarti Cina, orang Chinese yang sudah tinggal di Jakarta ya? Iya. Oke. Kemudian ibunya ya, Ibu. Kalau Bapak sama? Bapak Palembang. Bapak Palembang. Asli Palembang atau Cina Palembang? Cina Palembang. Oh, Cina Palembang. Berarti Ibu pernah tinggal di Palembang? Udah dulu. Dulu pernah? Iya. Waktu kecil. Kemudian pindah ke Jakarta. Tinggal domisili di Jakarta. Iya. Oh, iya. Nah, di Jakarta kedua orang tua masih ada? Udah nggak ada. Bapak nggak ada. udah nggak ada, emak udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Oh ya udah. Nanti kita dalami siapa ibu ini sebenarnya. Ya, Bapak Adi Suswanto. Ya. Adi Suswanto ya. Adi Suswanto. Adi Suswanto. Bapak ini kelahiran tahun berapa nih, Pak? Kelahiran tahun 1952. Tahun 52 ya. Ya. 52 artinya umurnya sudah 71 ya, 72, 71. 71. Ya. 72 71 ya. 71 72 ya. Oh, sudah lumayan Bapak hidup di dunia ini nih, Pak. Ya. Jadi Bapak berasal dari Semarang ya? Semarang. Semarang. Untuk ini berkeluarga? Udah nggak ada semua. Udah nggak ada? Nggak ada. Hidup, Kakak istilahnya adik? hidup sebatang kara. Kakak udah meninggal. Saya kan cuma saudara cuma 2. Kakak sama saya. Oh, Kakak udah nggak ada. Jadi Bapak betul-betul Sendiri, sudah ya. sebatang kara ya? Hidup Nggak sebatang ada kara. keluarga yang Nggak lain ada, ya? nggak ada. Nah, Bapak lamanya di Semarang ya? Semenjak kecil Bapak di sana? Saya lamanya Semarang, lahir besar di Semarang. Saya merantau keluar dari Semarang itu masih SD kelas 6. Udah merantau. SD kelas 6 Bapak berhenti? Berhenti. Nggak sempat tamat Lanjutin SD? enggak. Bapak merantau kemana? Bekasi, Pak. Ke Bekasi. Iya. Ikut? Ya ikut teman-teman lah. Oh, sudah bisa itu ya, masih kecil gitu merantau ya? Ya. Ikut teman-teman? Teman-teman. Apa yang Bapak lakukan waktu itu? Ya, Waktu dulu- merantau, waktu kecil? Dulu pertama merantau di Bekasi dari Jawa Semarang, saya nyemir sepatu. Nyemir sepatu udah ada bagaimana untuk kekurangan, ikut orang jual koran itu masih sengsara saya ya. Terus Masuk Bandung pertama kali saya. Iya. Nah, Bapak merantau kan pada saat umur masih kecil lah ya, kelas Iya. 6 SD. Terus Bapak tinggal ikut orang atau bagaimana, Pak? Ya nggak ikut orang, nggak ya sama teman-teman itu di jalanan. Oh, tidur di jalan? Ya. Ngegembel gitu? Iya. Kayak di sini tuh ada tempat tinggal di gubuk. Kalau di sana di emper-emper. Emper-emperan. Berapa lama Bapak menjalani kehidupan? Ya selama seperti itu sampai sekarang, Pak.
Jadi dari kecil itu Dari kecil. sampai sekarang gembel-gembel gitu Ya. aja. Di jalan-jalan. Kenapa? Ya karena tempat tinggal nggak ada. Saudara nggak ada dan keluarga udah nggak mampu semua dulu. Tinggal bapak ibu. Nah, kakak udah nggak ada. Nah itu saya frustasinya merantau tuh. Sampai ditinggal bapak ibu kakak yang merantau. Itu Pak. Hingga sekarang Bapak nggak punya ada ketetapan tempat gitu artinya. Nggak ada. Bapak nggak ada ketetapan. Yang saya maksud itu begini Pak. Kondisi Bapak ya mohon maaf, Bapak masih mungkin waktu muda Bapak masih segar-segar gitu loh. Masih tenaga masih Ya. kuat. Apa yang Bapak lakukan kok Bapak sampai nggak ada apa-apa udah di hari tua begini Pak? Nah, habis gitu saya udah masuk, udah agak dewasa, ikut temen kerja kapal, Ikut teman kerja kapal. nelayan itu, yang nyari ikan itu, Ya. yang di laut 4 bulan sekali pulang gitu. Ya alhamdulillah saya punya barang itu. Nah sempat kontrak saya di Bekasi situ. Nah udah sempat ada barang ditipu sama temen, nolong dibawa semua. Sampai sekarang saya nggak mau begitu berhenti dari kapal itu. Ikut-ikut kapal di mana itu? Di Muara Angke? Enggak, di Pekalongan tuh. Oh, di Pekalongan. Ya, Berapa lama Bapak bekerja di ya kapal 2 itu? tahun ada tuh ya. Oh, sekitar 2 tahun. Itu sempat kontrak gitu ya setelah itu? kontrak. Sempat kontrak. Ya punya barang sedikit-sedikit, duit. Nah, apa aja aktivitas Bapak semenjak tidak bekerja di kapal? Karena Apa yang Bapak lakukan? Nah, karena udah fisik nggak mampu angin. Udah nggak mampu. Dan nggak mampu ya Bapak Ya, berhenti dari berhenti. kapal. Nah, kemudian apa? Kelanjutan hidup Bapak itu seperti apa yang Bapak lakukan? Saya berhenti dari kapal itu udah mulung itu. Oh, selanjutnya Bapak memulung. Memulung itu di mana? Di daerah mana? Di Bekasi juga. Oh, di Bekasi. Ya. Itu di situ pada saat itu Bapak posisi sudah ngontrak atau sudah hidup di jalan? Udah hidup di jalan, Pak. Udah Ya, hidup di jalan. ya. Jadi sudah tidak Udah ngontrak lagi. bisa-bisan gitu. Udah habis-habisan Bapak memulung. Ya. Bapak nggak mencoba pekerjaan yang lebih, artinya lebih menjanjikan, misalnya menjadi kuli atau menjadi kuli panggul atau dimanapun itu, Enggak. kerja proyek. Enggak. Saya Kenapa? pernah melamar proyek 1 minggu nggak mau. Kenapa? Karena mengaduk semen itu kan belum bisa gitu. Nah itu. Terus saya keluar gitu. Terus kembali ke semula, mulung lagi itu. Berapa lama Bapak di sana Pak, di Bekasi itu memulung gitu Pak? Sebelum Ya. Bapak pindah ke sini waktu itu? Ya udah cukup lama. Sudah lama ya. Nah, berhenti dari kapal itu. Iya, berhenti dari kapal, Bapak kerja memulung di Jakarta, hidup nggak ada ketetapan ya? Nggak ada. Nah, nggak ada tempat, Jalan. hidup di jalan, ya. Kehujanan, makan nggak makan lah Nah. istilahnya ya. Ya. Di saat-saat seperti itu, Bapak belum punya pendamping hidup. Belum. Artinya Bapak belum punya istri. Belum. Belum punya istri. Nah, omong-omong, kenal beliau. Sebentar, bentar dulu. Ya mohon maaf nih Pak ya. Ya. Mohon maaf, tapi ini kita terbuka aja Pak ya. Ya. Kita terbuka aja ya. Info yang dari Mak Juri kemarin ya, Bapak sempat bukan menikah ya, punya teman lah istilahnya, punya teman seorang waria, Ya. benar. Dulu. Kemudian Bapak bekerja ya, bekerja menjadi pemulung. Kemudian Bapak Ya. Kata Pak Juri, pasangan mau. Ini maaf, pasangan. Ya saya pikir-pikir dewasa, saya kan dilahirkan laki-laki, orang tua laki normal Pak. jadi Bapak punya pasangan hidup seorang waria. Ya, ya. Terus saya pikir-pikir lama-lama saya dilahirkan orang tua laki, ya laki. Kok saya bisa dapat begitu? Berapa lama Bapak Ya, hidup dengan mereka, dengan dia? Pak Prijong, ada
3 tahun. 3 tahun? Iya, tanya Mas Wisnu. Di mana itu Pak? Bapak Ya. menjalani kehidupan seperti itu? Kehidupan segitu itu nggak menetap, Pak. Saya ikut dia gitu. Oh, Bapak ikut dia. Artinya Bapak jadi pindah-pindah. Ngikutin arus dia lah. Oh, ikut arus dia. Ya, dia ke Kerawang ikut Kerawang, ke Bekasi ikut Bekasi gitu. Nah, terus saya pikir-pikir lama-lama alhamdulillah masih kuat kerja ya. Bagaimana kok kehidupan begitu? Ya, saya merasa masih kuat, mampu kerja. Siapa tahu kayak apa tuh ada juga perempuan yang Nah, Bapak ikut pindah-pindah gitu ya. Ya. Apa yang dilakukan itu waktu pindah-pindah? ya Ngapain? saya ngikutin arus dia, Pak. Nggak ada. Iya, ikut arus dia ngapain? Usahanya itu apa gitu? Ya, saya usahanya ya sambil mulung tuh, Pak. Oh, sambil mulung. Ya. Kalau dia ngapain? Ngamen, Pak. Oh, Ngamen. dia ngamen. Ya. Bapak mulung. Ya. Oh, jadi Ngamen. berpindah-pindah terus Pindah, ya. gitu. Jadi selama kurang lebih 3 tahun tadi ya? Ya, Nah, kurang lebih 3 3 tahun tahun, ya. sama dia. Ya. Kemudian berpisah atau bagaimana? Nah, bisanya nggak sama dia, ya mungkin dia musibah memang nggak sama saya. Dia mabuk itu di kereta begini di Kerawang, tabrak kereta. Nah, itu pisahnya, meninggal dia. Sebentar. Dia ketabrak kereta. Ya, Saat sama Bapak? masih sama saya. Masih sama Bapak, Saya tapi saat kejadian Saya nggak tahu, saya mulung dikabari Bapak sama mulung. Mas Juri, ya. dia ketabrak kereta. Ya, Kenapa? terjadi ya mungkin mabuk mungkin, Pak. Oh, dia mabuk. Ya, itu. Nah, kejadian itu di Kerawang saya nggak ada pas nyari duit, mulung gitu. Nah, dikabari teman-teman sama Mak Juri, itu kamu nggak ada meninggal. Lah, bisa meninggal kenapa? Mabuk tabrak kereta. Ya, saya sempat ke situ, Pak. Bapak melihat jasadnya? Lihat, Pak. Melihat. Dia orang mana, Pak? Aslinya orang Medan. Medan. Ya, Batak. Orang Batak. Ya, Namanya siapa? ya panggilannya Dola. Siapa? Dola. Dora. Dola. Dola. Ya. Kalau nama aslinya? Namanya tadi lupa saya tahu. Oh, lupa. Ya. Dia orang Batak ya? Marga Ya. apa dia? Buru apa? Nggak tahu marganya, Marga Pak. apa? Nggak tahu marganya. Nggak tahu saya. Pada saat meninggal itu keluarga diketahui nggak? Enggak, Pak. Dia kan gini, Pak. Tiap hari ngamen, uang disimpan sama orang, Pak. Titip gitu. Nah, selama dia alhamdulillah ada duit di orang itu, Pak. Dikembalikan. Ya, dibalikan orangnya ke situ, diliatin meninggalnya, dibiayai semua, makamnya, apanya, semuanya, 3 harinya sampai 40 harinya. Uang dari Dola itu, Pak. Batak Islam berarti ya? Saya penasaran ini. Ya. Ini nih Bapak nih gagah, ganteng sebenarnya, perkasa nih, jantan gitu loh. Kenapa semenjak kapan Bapak mengenal dunia waria itu? Kenapa? Nah, bisa mengenal dunia waria karena dari lingkungan, Pak. Dari lingkungan. Gimana itu ceritanya? Nah, dari lingkungan begini, Pak. Saya di mana-mana kena udah istilahnya udah trauma gitu. Kena perempuan cuma duit gitu. Nah, terus kena tapi bisa buat kehidupan saya numpang hidup gitu, Pak. Numpang hidup ya? Nah, numpang hidup. Iya, gitu. iya. Nah, kok saya nilai kok sama perempuan istilahnya menilainya jiwa kemanusiaan tuh jauh, Pak. Makanya saya langsung ngikutin, masih bisa ngikutin karena saya tuh menumpang hidup saya. Saya hidup sebatang kara, mau minta siapa lagi? Iya, iya. Itu, Pak. Iya, iya, iya. Oh, jadi itu alasannya ya? Alasannya. Bapak hidup sebatang kara, nggak punya siapa-siapa. Betul. Akhirnya ya punya numpang hidup lah istilahnya Nah. ya, dengan dia gitu ya. Nah. Tetapi di tengah perjalanan ya terjadi hal-hal yang seperti itulah. Nah, itu ya. Gitu ya. Pertama kali Bapak mengenal Dola ini seperti apa, Pak, kisahnya? Nah, kisahnya gua kenal jenatnya Marum Dola. Ya dulu tuh gua ikut ngamen dia, Pak. Yuk, saya ikut ngamen.
mau jadiin suami sampean, saya rela. Saya ngomong sendiri sama jenatnya Pak. Gitu. Bapak ngomong ke dia? Iya. Nah, kalau bener-bener kamu mas saya bener, oke. Kamu yang bawa, dia yang mintai. Oke, mau saya jalani. Yang penting saya itu hidup saya nggak terlantar gitu, Pak. Ya alhamdulillah bisa ngontrak, makan terjamin, baju terjamin, banyak ada yang ngurusin lah gitu. Nah itu. Jadi semata-mata karena alasan karena hidup di jalan Pak ya, karena Ya. hidup di jalan nggak ada apa siapa-siapa. Betul. Bertemu dengan orang yang bisa tempat kita menggantungkan hidup, Nah. bisa mengurus kita. Nah. Akhirnya Bapak berpasangan sama dia ya. Pasangan. Nah, hal apa yang terpikirkan dengan Bapak saat itu? Nah, saya pikirkan pasangan dia kan, saya begini Pak. Dia pernah bilang sama saya sebelumnya meninggal, ya kan. Udah, kamu kerja, uang kamu kumpulin. Ya, pasal kontrakan, makan, baju saya semua. Ya kurang baiknya apa? Manusia begitu Pak. Ya. Saudara bukan apa-apa, bukan orang lain. Kalau sistem dewasa pikiran gitu. Nah, alhamdulillah ada yang ngurusin gitu. Alhamdulillah. Nah gitu. Nah, lama gini. Nah, saya daripada ngikutin kamu bawa box terus, saya capek. Ya. Ya, keduanya saya nggak bisa megang uang sendiri. Kalau ada temen ngobrol, masa minta uang dia? Belum minta uang tuh ada temen kok. Kan diliatin temen kan bagaimana? Tuh, nah, saya mulung sendiri gitu. Ya pesen sama dia, saya kerja mulung aja. Yang penting saya pegang hati. Oh ya bagus. Yang penting kamu pulang ke sini kontrak gitu Pak. Nah, masalah penghasilan kamu kerja kamu kumpulin sendiri. Tuh. Oh, jadi saat itu Bapak punya keuangan sendiri ya? Ya. Karena merasa nggak enak gitu, merasa nggak enak hidup tergantung dengan Gantung dia orang, terus gantung gitu terhadap ya. orang lain Ya. dengan dia gitu ya. Bapak memulung, Ya. ya Bapak memulung. Akhirnya Bapak udah punya kehidupan sendiri. Nah, itu Pak sendiri. Pada saat Bapak bersama dia, Ya. pernah nggak ada merasa bosan, jenuh gitu loh Pak? Ya sebenarnya ada Pak. Ada. Satu jenuh. Ya keduanya saya tetap malu sama temen. Malu sama teman. Ya malu sama temen gini. Kenapa? Kok kamu bisa sama kayak begitu? Udah kamu jangan ngurusin pribadi orang. Saya bilang gitu. Saya nggak ngepotin kamu kok. Sekarang saya tahu kehidupan sama Waria mau siapa lagi yang menolong saya. Itu Pak. Makan, baju, tidur di kontrakan siapa? Kalau saya sendiri nggak mampu Pak. Tuh Pak. Jadi malu lah istilahnya. Malu. Nah keduanya saya itu juga jenuh juga Pak. Jenuhnya begini. Masa tiap hari dikontrak sore nggak boleh kemana-mana. Kan jenuhnya begitu. Ya. Jadi terikat gitu. Terikat ya. Terikat. Jadi nggak boleh kemana-mana. Nah Ya. kalau mau pergi bilang ya nggak mau. Itu. Jadi merasa terikat Pak ya. Ya. Saya ini laki-laki tapi Ya. saya terikat dengan orang. Nah ya. betul. Itu. Nah, akhirnya itu mulai jenuh lah. Ya. Jenuh. Mulai jenuh. Mulai jenuh saya nggak bukan geser langsung, bukan sedikit saya nggak pulang ke kontrakan. Ya dicari, kamu pulang ntar aja lah, saya alasan ini mau nimbang barang, padahal nggak nimbang barang gitu. Supaya saya nggak pulang ke kontrakan gitu. Jadi itu sudah mulai menjaga jarak ya. Nah, mulai gitu, tetapi sesuatu hal terjadi. Ya, sesuatu hal terjadi, dia mendapatkan musibah. Ya. Mendapatkan musibah. Akhirnya betul-betul berpisah. Bisa. Nah, akhirnya betul-betul berpisah. Saat itu Pak, pernah nggak sih Pak ada cemoohan-cemoohan dari orang-orang lain? Teman ngeledek Bapak gitu, Ya. ada nggak sih? Ngeledek Bapak, kok kamu pasangan kamu kok Waria gitu. Tiap hari Pak. Gimana? Tiap hari. Gimana Pak mereka?
kamu tuh dilahirkan orang tua laki-laki, iya. Kok kamu bisa dapat pasangan waria? Lah saya bilangnya enak Pak. Kamu jangan ngurusin pribadi, urusan saya. Mau pasangan waria, mau pasangan perempuan, itu urusan saya. Saya untuk menumpang hidup saya, nggak ada yang ngurusin. Jadi itu. Nah, itu tiap hari kalau ada teman Pak. Tapi saya nggak dihiraukan gitu. Tapi pernah nggak sih Pak, Bapak merasa menyesali diri, merasa bersalah gitu, merasa berdosa, pernah nggak? Ya itu pasti. Itu ya? pasti Pak, pasti. Itu memang saya rasain sendiri. Dirasain Ya. sendiri. Tetapi untuk keluar dari lingkungan itu sulit ya Pak ya? Sulit. Itu mungkin insya Allah ya, kalau nggak meninggal itu sekarang masih dia gitu Pak. Masih berpasangan. Iya, kalau nggak gitu. meninggal. Iya. Tapi ya mungkin Allah masih mungkin jarak jauh sama saya, udah kamu bisa. Ya, Nah, itu Pak. Jadi ini ada rencana Allah juga sebenarnya ya, campur tangan Allah. Bukan kita mendoakan dia dapat musibah, bukan. Itu udah ajal dia. Iya. Akhirnya Bapak betul-betul lepas dari dia. Ya. Jadi sebegitu panjangnya kehidupan Bapak nih. Ya. Banyak hal yang Bapak alami di jalanan. Akhirnya Bapak bertemu dengan Ibu Sanyo. Nah ini baru Pak saya. baru ya, Ya. baru berkenalan ini. Nah sebenarnya Ibu Sanyo ini apa ini, calon ya? Calon Pak. Calon istri. Iya. Ibu asli perempuan kan? Asli perempuan kan? Ibu Perempuan. Cewek, Pak. Iya Itu cewek. kan pendengaran kurang Pak. Oh kurang ya? Iya. Ah, Gitu. Agak kencang sedikit kalau iya, dia. iya. Gitu. Iya nggak apa-apa. Bapak kenal di mana ini dengan Ibu Sanyo ini? Di Bekasi Pak. Di Bekasi. Ya. Saat apa Bapak Ini gini mengenalinya? Pak. Saya kenal ini dia kan main dari Jakarta main ke temennya. Di Bekasi. Iya. Hmm. Terus saya belum sempat tanya dia, belum perkenalan belum Pak. Hmm. Ya, habis itu dia pergi pulang ke Jakarta lagi Pasar Rebo, kan dia Pasar Rebo Pak. Nah, dia datang lagi main ke Bekasi. Nah, ketemu saya ini sama teman-teman ngopi bareng. Nah, saya terampung gitu Pak, mungkin dari awal jodoh saya sama dia Pak. Nah, terus Iklan lewat. Nah, jadi Bapak bertemu dengan Ibu Sanyo, Sanyo. nah, ngobrol sama temen, gua tanya, baru saya mendekat sama dia Pak, kamu dari mana? Ini. Di sini kamu suami siapa? Saya tanya dulu. Belum ada suami, ya ada tapi udah pisah gitu Pak. Nah, mau nggak sama saya? Ya, kamu juga, dia tanya, kamu punya anak nggak? Saya hidup sebatang kara. Kalau nggak percaya, coba aja. Nah, ya terus mau Pak mas saya gitu. Tapi Bapak Tiko aja mas saya mau dikejain saya. Mana saya bilang, saya nggak mau dia dikejain sama Bapak Tiko dong. Mau yang tua saya mau, sama anaknya juga mau, nggak mau dong saya. Nah pas itu pas dia mau kejain saya tendang. Kena kan setendang, maaf nih ya, kena balangnya setendang, jatuh ngusep.